Bapak Kiai Haji Saifuddin Matika SAG kepada Ustaz kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun ila akhiril ayah. Yang terhormat Ibu Lurah Paduwolo bersama jajaran aparat pemerintah kelurahan yang sempat hadir. Saya hormati sesepuh kita Bapak mantan Kapolsek, yang saya hormati Pak Haji Samsudin Muhammad mantan Sekcam Tabongo, yang juga beliau adalah Bateloli Mutu atau Tunggala Lobatudaan. Yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu dari Dinas Pekerjaan Umum tempat almarhum dulu pernah bertugas. Yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu pengurus Badan Takmir Masjid Antassalam dan juga Imam Saladaah dan Bapak Ibu keluarga besar keluarga Balu dan keluarga Miolo. Insya Allah kita semua yang hadir senantiasa beroleh rahmat, berkah dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, hari ini merupakan kenduri hari ke-7 atas wafatnya almarhum Bapak Haji Musa Balu atau Badino, yang oleh keluarga diselenggarakan dalam bentuk tausiah, takziah dan doa, serta juga ada yang namanya doa arwah yang sudah diselenggarakan lebih awal. Saya ingin mengambil bagian untuk takziah buat anak-anak beliau dan tausiah bukan buat kita sekalian yang hadir akan menyusul beliau. Lebih dahulu buat keluarga, takziah namanya penghiburan. Kita sudah maklum bahwa takziah itu adalah menghibur orang berluka. Ada sebuah nilai yang ada di dalamnya. Nilai itu adalah pertama, meringankan beban orang. Bapak dan Ibu, orang yang ditimpa musibah itu seolah-olah mereka itu memikul beban, tapi bukan beban fisik. Kalau beban fisik itu Bapak dan Ibu capek, kita taruh. Misalnya Bapak pikul barang setengah kilo, setengah koli. Kalau lelah, capek, taruh, kita istirahat. Tapi kalau beban batin, itu selama batin kita masih ada, beban itu akan ada terasa. Sehingga itu bagi kita orang yang beriman, dianjurkan oleh Rasulullah, kalau ada saudara kita yang meninggal, datangi dia. Niat Rasul menyuruh kita untuk datang ke saudara yang ditimpa musibah itu apa? Meringankan beban batin mereka. Karena beban batin itu akan terasa lebih ringan kalau ada orang yang mau berbagi. Rasulullah mengingatkan kepada para sahabatnya, datanglah kalian kepadanya, hiburlah mereka,
karena mereka itu lagi sibuk dengan musibah. Jadi kehadiran kita sini, keluarga kah, kerabat kah, sejawat kah, sahabat ya, itu berat dan ringan musibah itu akan lebih terasa kehadiran orang banyak. Jadi kalau banyak yang hadir, semakin terasa ringan musibah. Sehingga itu dalam Islam, orang yang suka meringankan beban saudaranya, di akhirat nanti Allah lepaskan dia dari bebannya pada hari kiamat. Itu ada hadisnya, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasallahu kurbatan min kurabi yaumal qiyamah. Siapa yang suka meringankan beban saudaranya di dunia, niscaya Allah akan ringankan bebannya pada hari kiamat. Jadi insya Allah orang yang sering mendatangi takziah, menghibur saudaranya berduka, di hari kiamat ringan menghadapi musibah insya Allah. Yang kedua Bapak dan Ibu, di dalam takziah seperti ini ada nilai-nilai menggembirakan atau menyenangkan hati orang. Tidak cuma dilepaskan dari beban, tapi orang itu akan terasa lebih senang, gembira. Coba lihat wajah-wajah keluarga. Setiap orang datang disambut dengan kehangatan, senyuman, karena mereka senang sekali. Orang yang ditimpa musibah itu senang kalau didatangi. Bahkan ada satu kalimat hikmah dalam bahasa Arab, mawaddatus sadiqi tadharu waqtad diki. Teman yang paling mencintaimu adalah teman yang mau mendatangimu saat kau lagi berduka. Ketika lagi berduka tidak ada yang mau datang, justru kita yang datang. Coba lihat waktu Tom Lembong, saya mau ambil contoh saja langsung ini. Tom Lembong dihukum penjara, di sel, ditahan. Siapa yang mendampingi? Anies Baswedan. Di saat orang takut mendekat, karena jangan sampai ada satu komplotan dengan beliau, justru Anies Baswedan tidak mau menjauh. Beliau dekati terus, beliau dampingi. Dan itu yang kita akui. Cinta sejati adalah cinta yang mau menemani dalam suka dan duka, dan terutama pada saat duka. Sehingga itu ada al-hikmah berkata, kalau engkau mau melihat siapa yang paling mencintaimu, lihatlah pada saat engkau kena musibah. Yang datang padamu itulah orang yang betul-betul mencintai. Cuma sekalian dirahmati Allah, jadi ada nilai menggembirakan. Sedangkan Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ilallah, amal apa yang paling disukai Allah? Beliau jawab, idkhalus surur ala qalbil muslim, memasukkan kebahagiaan dan kegembiraan ke dalam hati orang beriman. Jadi kedatangan kita ini insya Allah meringankan beban duka dari adik atau Dian Ria dan saudara-saudaranya yang lain. Juga di samping itu membahagiakan mereka, menyenangkan mereka, karena berarti ada yang berempati pada keluarga. Lalu yang ketiga Bapak dan Ibu, kehadiran kita di sini juga sungguh luar biasa, kekuatan doa. Kenapa harus banyak orang berdoa Ustaz? Kata Rasulullah, jikalau berkumpul 40 orang muslim, satu orang saja yang berdoa yang lain turut mengaminkan, sudah dapat dipastikan doa mereka mustajab. Itu pentingnya kalau kita berkumpul doa bersama. Saya sering membanding-banding begini. Ada 40 orang berkumpul di satu tempat dengan satu doa yang sama. Lalu ada satu orang berdoa dengan 40 doa. Cuma satu orang tapi doanya 40. Mana yang paling bagus? 40 doa dibaca oleh satu orang atau 40 orang membaca doa yang satu yang sama? Kira-kira mana yang lebih makbul? Ya, satu orang berdoa dengan 40 doa atau 40 orang berdoa dengan satu doa yang sama? 40 orang dengan satu doa yang sama, itu lebih makbul. Sehingga itu Rasul bilang dalam satu riwayat, ma min muslimin yamutu
fayaqumu alaihi arba'una rajulan wa la yusyrikuna bihi syai'an illa syafa'ahumullah. Andai ada seorang muslim yang meninggal, kemudian yang berdiri berdoa mendoakannya itu 40 orang muslim yang tidak ada satu orang pun yang syirik kepada Allah, sudah dapat dipastikan doa mereka mensyafaati rahmati. Jadi kehadiran kita di sini sebentar pada akhir ceramah, insya Allah saya akan pandu doanya. Mudah-mudahan di antara kita, kata MC tadi, ada yang doanya makbul sehingga doa semua orang itu diterima. Baik, kemudian saya berpesan kepada anak-anak beliau, baku sayang setengah setelah ditinggal oleh ibu dan bapak. Almarhum ini meninggalkan anak-anak, dan anak-anak lebih dari satu orang. Maka biasanya kalau masalah harta warisan peninggalan ini sering menjadi sumber malapetaka. Saya berpesan kepada anak-anak beliau, saling mengasihi dan menyayangilah. Kalau kita sayang orang tua, jangan peduli pada harta warisan. Tapi kalau kita cinta harta warisan, jangan peduli pada orang tua. Sebab harta warisan yang jadi rebutan anak-anak itu melibatkan orang tua yang punya hak waris itu. Jadi orang tua kita akan diminta pertanggungjawaban. Ia penganapi harta anak tinggal dalam keadaan tidak teratur. Itu anak-anakmu baku berontak, baku masuk pengadilan, baku tuntut di kepolisian gara-gara harta warisan yang kau tinggalkan. Maka itulah yang diancam oleh Allah dalam Al-Quran, annama amwalukum wa auladukum fitnatun. Bahwasanya anak-anakmu dan harta warisanmu akan jadi fitnah bagimu. Karena itu pesan saya kepada anak-anak beliau semuanya, baku sayang, jangan baku rampas harta warisan. Warisan itu biar sebanyak apapun mau habis, tapi kasih sayang antar saudara tidak akan bakal habis sampai akhir hayat. Yang kakak mencintai adik, adik hormat sama yang kakak. Terakhir tadi sudah disampaikan bahwa andaikan ada pembicaraan dan seterusnya, itu mohon sampaikan pada keluarga, itu biasa. Cuma ada satu yang ingin saya tambahkan pada keluarga, lanjutkan kebaikan-kebaikan almarhum dan almarhumah orang tua kita. Saya kasih contoh ya, ini cuma contoh saja. Andaikan almarhum di Abadino dengan almarhumah Ibu Iko ini, kalau Ramadan kasih buka puasa di Masjid Antas Salam, anak-anaknya teruskan itu, jangan putus. Jikalau setiap Ramadan bakal sesumbangan ke masjid, misalnya zakat fitrah atau zakat mal, teruskan itu, jangan putus. Tiap Maulid Nabi ada kirim-kirim walimah atau tolangga atau toyopo, teruskan itu, jangan putus. Tiap 10 Muharram babeking apangi, apancolo diantar ke masjid, teruskan, jangan putus. Kenapa begitu Ustaz? Ada satu hadis dari Nabi, ini saya sampaikan. Beliau itu pernah bilang begini, man sanna sunnatan fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa yang mengerjakan satu amalan sunnah dalam kebaikan, kemudian orang itu meninggal, amalnya itu diteruskan dan dilanjutkan oleh orang yang hidup sesudah dia, maka dia beroleh pahala dari amalnya sendiri, dan dia mendapatkan pahala juga dari amal yang dilanjutkan oleh orang itu sampai kiamat. Jadi sepanjang amal itu diteruskan dilanjutkan orang, pahala itu terus mengalir dan tak putus pada yang bersangkutan. Itu disebut amal jariah. Almarhum di Abadino ya sudah meninggal, tapi sumbangannya ke masjid itu diteruskan oleh anak-anak. Amalan buka puasanya diteruskan. Beliau sudah tidak memberi buka, beliau sudah bersumbang, beliau sudah tidak berkirim-kirim walimah atau toyopa atau penjolo, tapi dia menerima pahala dari anak-anaknya yang melanjutkan itu. Kenapa? Sebab gara-gara amalannya anak-anak dapat pahala. Jadi asbab dari kebaikan itu orang lain dapat,
kita yang menjadi penyebabnya kan? Itu yang sering kita baca di status-status FB. Siapa yang menyebarkan satu kebaikan, dia beroleh pahala dari kebaikan yang disebarkannya dan seluruh orang yang mengerjakan kebaikannya. Dan itulah maha murahnya Allah. Sehingga itu Bapak Ibu jangan pernah berhenti menebarkan dan menyebarkan kebaikan. Ajak orang, suruh orang. Karena kita yang mengajak dan menyuruh dapat pahala yang sama dengan orang yang kita suruh dan kita ajak. Yang berikutnya pesan saya kepada kita semua. Ini yang hadir Bapak dan Ibu. Saya ingin mengetuk hati kecil kita. Ayo ambil pelajaran dari almarhum Abadino. Sepanjang-panjangnya umur manusia pada akhirnya akan mati. Pendek umur dan panjang umur nggak jadi masalah. Pada akhirnya kita ini akan meninggalkan dunia yang fana ini. Coba lihat Bapak dan Ibu orang-orang kaya yang terkaya di Indonesia. Saya mengambil satu contoh saja yang paling dekat dengan kita. Ayahnya Pak Rahmat Gobel. Bapak Haji Taib Muhammad Gobel. Pengusaha sukses. Anak Gorontalo yang bisa sukses di Jakarta bahkan sampai di tingkat dunia. Beliau punya perusahaan dulu namanya Nasional Gobel. Lalu jadi Panasonic Nasional Panasonic yang sekarang itu sudah merambah sampai ke Jepang sana, bahkan ke dunia. Kekayaan yang beliau miliki di Jakarta. Tapi lihatlah, jenazah beliau ada di puncak Gunung Keramat Hubulu. Kalau kita gali, tidak ada yang istimewa di sana. Yang ada cuma 3 helai kain putih yang tidak ada jahitan dan tidak ada pinggirannya. Di tempat itu hanya ada kas, dan kas itu cuma kayu-kayu yang dipaku, yang kemudian dilapisi kain kafan. Cuma itu, seluruh kekayaannya dia tinggal. Jadi hakikat hidup ini sebetulnya untuk apa, Ustaz? Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, ada ungkapan seorang ahli hikmah. Dan ungkapannya ini bijak sekali. Kalimatnya begini, tolong camkan baik-baik. Al-insanu ya'ti bila syai'in thumma yas'a wara'a kulla syai'in wa yadhhabu bila syai'in wa yatruka kulla syai'in thumma yuhasabu ala kulli syai'in. Manusia lahir ke dunia tidak membawa sesuatu, lalu dia hidup mencari dan mengejar segala sesuatu, lalu dia mati tidak membawa sesuatu, tapi dia meninggalkan segala sesuatu. Tapi di akhirat dia akan mempertanggungjawabkan tentang segala sesuatu. Kalimat ini bermakna bahwa apa yang kita ambil, kita kumpul, kita simpan, semuanya akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Baik yang kita simpan maupun yang kita pakai. Yang kita pakai dipertanggungjawabkan, yang kita simpan juga dipertanggungjawabkan. Jangan dikira itu orang kaya-kaya yang koruptor itu tidak diminta pertanggungjawaban terhadap simpanan mereka di Swiss, di Singapura. Diminta pertanggungjawaban semua itu. Walaupun mereka tidak menikmati simpanan itu, dia persiapkan untuk anak cucunya yang kesekian, tapi pertanggungjawaban ada sama dia. Tsumma latus'alunna yauma idzin anin na'im. Kemudian kamu diminta pertanggungjawaban terhadap semua kenikmatan yang telah Allah karuniakan padamu. Jadi pertanggungjawabannya ada pada kita, tapi yang menikmatinya bukan cuma kita. Misalnya, Ibu Bapak, ini saya mohon maaf ya, rumah ini almarhum yang baru, Pak Haji Musa Bali. Tapi coba hitung 20, 30, 45 tahun yang akan datang, yang akan tinggal di rumah ini orang yang sama sekali tidak dikenal lagi oleh Pak Musa. Bahkan Pak Musa tidak dikenalnya lagi. Kenapa? Sebab kalau rumah ini misalnya Tika Atok punya istri, punya anak, mungkin anaknya masih kenal sama opaknya, tapi cicitnya
Dari opak tidak kenal lagi. Karena di opak dibuyut. Nyana suruh saya lahir soalnya nggak ada. Apalagi sebuyutnya. Kelak yang tinggal di rumah ini tidak kenal lagi siapa yang bangun rumah ini. Begitu juga Bapak dan Ibu. Itu pokok kelapa sawah ladang yang kita wariskan pada anak cucu kita. Kelak cucu kita yang pegang sertifikat tanah itu tidak kenal siapa yang beli tanah ini pertama untuk dia. Karena itu Bapak dan Ibu, bagaimana caranya Ustaz? Supaya orang mau kasih tinggal ini baik-baik, manfaatkan, infakkan, gunakan, belanjakan, jadi ibadah, jadi amal. Merugi kita kalau kita tinggalkan pada anak-anak cucu-cucu sementara tidak bermanfaat untuk kita, padahal kita yang mempertanggungjawabkan. Bahkan boleh jadi, saya kasih contoh, saya meninggal, istri saya masih muda, maka saya meninggal, rumah yang saya bangun akan ditempati oleh suaminya istri saya yang kedua. Dia yang berbahagia di atas derita saya membangun rumah. Anda menikah, ya. Sebaliknya juga begitu. Rumah yang kita hiasi dengan kursi, sofa. Kalau ibu-ibu yang meninggal, suaminya masih muda, dia nikah lagi. Yang akan tidur di sofa yang mahal sekali 10 kali bayar itu istrinya, suaminya yang kedua. Peti sanangnya lo tahu. Makanya jangan kita ini meninggalkan, menyenangkan orang lain, tapi jadikan itu bekal yang kita bawa. Gimana caranya Ustaz? Ada rahasia, saya mau kasih tahu. Kalau orang bangun rumah, jadikan rumah itu menampung orang tua kita kandung dan mertua kita, orang tua dari pasangan hidup kita. Insya Allah bukan. Kasih ruangan khusus untuk mereka. Kalau perlu pasang AC, semuanya ada di situ. Lengkap, tidak ada lagi kebutuhan di luar kamar. Usahakan mereka dibahagiakan, karena membahagiakan orang tua berarti membahagiakan diri sendiri. Yang kedua, tampung anak-anak kita yang dari kampung, anak yatim. Ada orang tuanya sudah meninggal, dia suka sekolah, tampung di rumah kita. Walaupun dengan apa adanya kita kasih makan. Yang ketiga, kalau ada orang tamu datang, jamu di rumah itu, suguhkan apa yang kita bisa. Kata Siti Aisyah, bahkan sebiji korma pun dibagi pada 2 orang anak. Sebiji korma, suguhan terindah kata Rasulullah. Apalagi jadikan rumah itu tempat kita ibadah. Di samping sholat wajib di masjid, lakukan sholat-sholat sunat di rumah kita berjamaah. Insya Allah pada ilmu, kalau itu kita lakukan, maka rumah itu insya Allah kita mau ke akhirat. Yang fisiknya tertinggal di dunia, tapi insya Allah berkah pahalanya dan fadilahnya kita bawa ke akhirat. Demikian pula uang, jangan terlalu banyak di rekening. Itu dasar latif dan rekening di blokir oleh bank. Untuk buka harus bayar. Ibu bapak sekalian, manfaatkan untuk uang, jangan disimpan. Kalau disimpan orang meninggal, orang lain balik nama langsung dipakai. Tapi kalau dimanfaatkan bisa dinikmati. Masjid saya itu minus DPKs, karena begitu orang pesumbangan langsung dimanfaatkan supaya langsung beredar pahalanya. Kalau dia disimpan di kas atau di bank, nggak ada pahala yang beredar, langsung dimanfaatkan. Anbo Muali beli baju di toko, minta izin pasang di ruang pasang ganti, yang keluar lagi langsung pasang kamar dari sana langsung ke rumah. Manfaatkan dan nikmati. Belum pulang dia. Saya lihat ini, termasuk juga istri saya mungkin masuk di situ. Beli piringnya berhias emas di pinggirnya. Karena berhias emas dia tidak pakai, dia simpan di lemari. Anak-anak mau pakai, jangan mau picah sampai dia mati tidak terpakai di piring. Buat apa beli yang tidak dipakai? Kalau mau dibeli pakai. Begitu sama dengan kalian punya istri yang cantik tapi tidak dipakai. Buat apa mau kawin kalau istri tidak dipakai? Ceraikan saja, ganti yang bisa dipakai. Begitu juga. Jadi nikmati hidup ini, gunakan dan manfaatkan. Untuk apa nih Ustaz? Karena kelak semuanya akan diminta pertanggungjawaban.
semuanya ada akan data saya dimintai jalan langsung, SPJ, nggak ada data ya sudah. surat pertanggung Rekam minta dulu dua aja. Bu Haji. Dulu ya. Ini dari pertama ini minta dua. Jemaah sekalian dirahmati Allah, karena banyak yang hadir ini saya sama berhenti ini. Ya kedua Allah masalah tidak boleh lama-lama. Allah masalah. Imam di Masjidil Haram itu, ini rahasia, kalau jamaahnya padat di Masjidil Haram, kadang mereka cuma baca inna ataina yang pendek sekali karena banyaknya jamaah. Mereka takut kalau kelamaan jamaah itu akan kepanasan lalu berdesak-desakan. Jadi kalau makin banyak jamaah makin singkat ceramahnya. Ya, kalau sedikit ya lama-lama karena ini sedikit ya. Kan ini banyak jamaah, apalagi ini keluarga masih menyuguhkan hidangan. Saya langsung pada akhir ceramah saja. Hari ini keluarga mengundang kita untuk disuguhi hidangan. Ada orang lain mengharamkan. Bahkan ada salah seorang guru di TPQ saya, teman pengajian, diundang oleh temannya yang kedukaan. Begitu sudah mau makan, Ustaznya makan. Di mama marah kita mau makan yang begini. Maksudnya ini di arwah-arwah begini timah mau marah. Ada timama di sini? Tidak ada. Makan. Akhirnya makan. Kenapa mesti marah? Apa haram makanan di saat begini? Ini saya mau jelaskan sedikit Bapak dan Ibu ya. Kita ini kadang-kadang suka mengharamkan yang dihalalkan. Ini halal Bapak Ibu, bukan haram. Walaupun orang yang menyuguhkan itu orang yang kedukaan. Tidak ada namanya hukum haram bagi yang menyuguhkan hidangan yang kedukaan. Sebab yang disuguhkan itu makanan halal, disepakati oleh keluarga dengan ikhlas, disuguhkan dengan niat mendapatkan kasih sayang Allah karena ada nilai sunnah di situ. Sunnahnya di mana Ustaz? Sunnahnya itu coba saya baca hadisnya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah ia memuliakan tamunya. Keluarga ini mengundang kita doa bersama, dan kita ini adalah tamu dari keluarga. Apa salahnya kalau keluarga memuliakan tamu dalam bentuk menyuguhkan hidangan? Dan mereka sudah berupaya dari seluruh kerabat, sahabat sudah mengumpulkan, lalu dikembalikan lagi ke kita yang hadir ini kan sahabat, kerabat dan sejawatnya juga. Nah, ini bukan hal yang dilarang. Ini malah ada nilai sunnah. Nilai sunnah itu apa? Memuliakan tamu. Suguhan ini adalah bentuk pemuliaan. Saya mohon maaf Bapak Ibu, beda di setiap wilayah, tiap negara, tiap daerah. Kalau di Gorontalo, kalau tamu datang itu rasa-rasanya kurang afdal kalau tidak disuguhkan sesuatu. Hambala tomu lolo mai, dialo hidangan makanan, pomama ya. Dutual me pomama, makanya itu di adat-adat itu harus ada pomama itu. Tapi sekarang pomama sudah diganti dengan envelope, ya kan? Tangguli olo polo pak. Ada bolu pomama, ada bolu envelope, ya. Tangguli olo polo, tilolo itu. Itu pomama itu tempatnya itu. Dulu sirip pinang itu disuguhkan pada orang tua karena hobi mereka itu adalah sirip pinang. Sampai ada ungkapan, open jadi jual pomama asal pembeli lumayan pandang. Sampai begitu. Suguhan itu sampai. Jadi Bapak dan Ibu ini pemuliaan. Lalu yang kedua, ini ada nilai juga di masa para sahabat pernah dilakukan. Salah satunya oleh sahabat yang bernama Sa'ad bin Ubadah. Kebetulan DP Mama saat itu meninggal. Tidak ada wasiat dan pesan untuk bikin yang begini, tidak. Tapi inisiatif dari saat dia datang pada Rasulullah. Ya Rasul, kebetulan sampai Umi ini semua meninggal. Dan dia tidak berwasiat untuk itu. Bolehkah saya mengundang orang, saya beri suguhan, saya bersedekah dengan beri makan orang, saya niatkan suguhan itu pahalanya untuk ibunda almarhumah saya telah meninggal. Apa kata Rasulullah? Bersedekahlah engkau saat, niatkanlah sedekahmu untuk ibu.
Bukankah amal soleh anak yang diniatkan untuk orang tuanya kan diterima Allah? Waladun solihun yad'ulah. Sehingga itu saya pesan pada keluarga, percayalah niat baik keluarga terutama anak-anak dan saudara-saudara almarhum dengan suguhan hidangan kenduri ini, insya Allah Allah akan terima semuanya dengan ikhlas, dan insya Allah pahala dan fadilahnya akan disampaikan Allah dihadiahkan kepada almarhum orang tua kita, almarhum Bapak Musa Balu, dan juga mungkin kedua almarhum Ibu Haja Iko, insya Allah. Dan terakhir kepada kita yang hadir, jangan lupa Bapak dan Ibu ya, bahwa doa arwah ini yang dalam bahasa Betawi itu bopom apolo anmolohi ruangan pambolalo wanolika kadua pambolalo. Jangan sampai mengatal pambolo itu. Yang penting kalau kita mati doa li arwah, doa arwah itu masuk surga itu. Tidak boleh begitu. Orang mesti punya ibadah sendiri, amal sendiri. Ada kekurangan nanti akan digunakan, disempurnakan dengan doa arwah seperti ini. Tapi kalau tidak ada yang mau ditampak, kok pada bingung atau berarti pambol. Madi dulu mali pambola mal hidi antu bang ambil sehingga itu orang tetap beribadah, tetap berusaha beramal. Andaikan ada kekurangan nanti digenapkan, disempurnakan dengan doa-doa Allah seperti ini dari orang-orang, insya Allah. Saya kira sekian demikian dapat kami sampaikan, dan marilah kita akan berdoa bersama. Yang kenal almarhum tolong diingat wajah beliau ya. Elai mela abadi. Yang tidak kenal mungkin jarang bertemu, ingatlah nama beliau, almarhum Pak Haji Musa Balu. Ayo kita niat baca Al-Fatihah sama-sama. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisyirril Fatihah wa bi syafa'atil wa bi fadilatil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li ibadihi yaghfir wa yarham. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hubarin niran. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa afu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madhalahu wa abdilhu daran khairan min darihi wa ala daran min ahlihi. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu waj'alil jannata mathwahu. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.